Yorobu, annyeonghaseyo. Nah, Takimieo. Baik ya, teman-teman. Kali ini saya ingin membahas masalah skill test ya. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa di skill test itu ada beberapa pos yang perlu teman-teman perhatikan ya. Yang pertama itu ada Nonchop Tonen Tedo Sihom, yaitu tes wawancara dan etika. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman saat sesi wawancara ya. Ketika masuk, teman-teman itu masuk dengan sambil sedikit membungkuk dan mengucapkan salam ya, annyeonghaseyo, sambil tersenyum ya. Kemudian teman-teman berjalan di tempat yang sudah ditunjuk. Nah, ketika sesi wawancara mulai nih, teman-teman harus bersikap rileks ya, terus fokus, kemudian ya jaga kontak mata dan juga harus sedikit tersenyum ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang dirasa teman-teman kurang paham atau kurang jelas, teman-teman bisa mengatakan 죄송합니다. 다시 한번 말씀해 주세요. Artinya, mohon maaf, bisakah diulangi lagi pertanyaannya? Nah, jadi seperti itu ya. Walaupun biasanya pertanyaan ini pertanyaan template ya, tetapi kadang juga ada pertanyaan secara mendadak ya. Nah, teman-teman ketika ada pertanyaan mendadak ya, kalau bisa dijawab saja yang pendek-pendek saja ya, dengan intonasi jelas ya. Kemudian yang kedua yaitu ada Gineng Sihom atau tes keterampilan. Nah, biasanya kalau tes keterampilan ini itu ya ada 6 orang atau 5 orang itu ya untuk memulai masang ring, masang baut dan lain-lainnya. Biasanya itu yang nilainya paling tinggi itu adalah nilai yang finish pertama dan juga finish kedua. Nah, teman-teman usahakan untuk fokus ya saat pemasangan ring atau pin supaya bisa finish ke satu dan kedua ya. Biasanya nilai yang paling tinggi itu diambil dari nilai finish yang ke satu dan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Cheryok Sihom, yaitu kekuatan fisik. Nah, yang perlu sangat diperhatikan teman-teman ya, biasanya di pos-pos lain itu perbedaan nilainya itu tidak terlalu signifikan ya, tetapi di tes fisik ini, di tes fisik itu biasanya nilainya perbedaannya itu sangat signifikan. Kenapa? Karena kekuatan tubuh atau kekuatan otot seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman perlu sangat diperhatikan ya. Banyak ya teman-teman peserta yang melakukan banyak kesalahan. Biasanya teman-teman itu karena terlalu grogi ya, jadi tidak mengambil posisi dengan tepat ya. Misalkan pada hand grip, biasanya saat memulai tes kekuatan tangan di hand grip itu ya, nah, banyak teman-teman yang kurang atau tidak tepat mengambil posisi tangannya. Biasanya teman-teman karena grogi itu tidak mau menanyakan kepada pengujinya ya. Misalkan nih, pada genggaman tangan itu terlalu lebar sehingga teman-teman itu tidak bisa menjangkau dengan pas ya. Nah, teman-teman bisa saja ngomong ke petugasnya. Biasanya ada penerjemah ya di situ. Nah, minta untuk sedikit diturunin hand gripnya supaya teman-teman itu bisa kejangkau jarinya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian usahakan tangannya itu tetap kering ya, tidak licin ya, agar tarikan tangan teman-teman itu sangat maksimal ya. Jadi usahakan jangan licin. Nah, biasanya juga di situ diletakkan tisu ya, disediakan tisu. Nah, teman-teman lap dulu tangannya supaya bisa menarik dengan maksimal. Kemudian pada tes kekuatan punggung. Nah, ini juga banyak teman-teman yang kurang atau salah dalam posisinya ya. Jadi dalam tes tarikan punggung itu usahakan punggung teman-teman itu jangan membungkuk ya, harus lurus ya, lurus seperti ini. Nah, kemudian ketika teman-teman itu kan ada rantai ya di alat dinamometernya tuh ya. Nah, kalau dirasa terlalu panjang, teman-teman itu bisa ngomong ke petugasnya agar rantainya itu ya sedikit diturunin, biar tarikan teman-teman itu bisa maksimal ya dengan kekuatan punggungnya. Nah, biasanya penguji itu akan mengukur di tarikan pertama, jadi teman-teman harus fokus di tarikan pertama ya untuk tes kekuatan punggungnya. Jadi seperti itu. Sama juga kalau hand grip di alat dinamometernya itu terlalu licin, teman-teman bisa meminta tisu kepada petugasnya untuk mengelap dulu tangannya dan hand gripnya supaya tidak licin ya, dan supaya tarikannya bisa maksimal ya. Jadi seperti itu ya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat skill test ya. Semoga teman-teman CPMI yang masih berjuang di Indonesia bisa lulus dan bisa mengambil nilai yang maksimal ya. Oke ya, semoga bermanfaat.